Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian, gimana kabarnya? Sehat nggak? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita sekalian, dan yang lebih penting kesehatan kita bisa kita daya gunakan untuk kebaikan, insya Allah. Bagi para mahasiswa yang sudah mendapatkan buku ajar ini, silahkan nanti bisa dipakai. Bagi yang belum, insya Allah nanti mudah-mudahan akan bisa kami upayakan untuk kami kirimkan dalam bentuk PDF, ya, mudah-mudahan bisa membantu para mahasiswa sekalian, insya Allah. Nah, kali ini kita bicara tentang konsepsi ilmu bahasa, ilmu lughah atau linguistik. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah berbicara tentang konsepsi bahasa, tentang mahiyatul lughah, definisi bahasa menurut para tokoh. Nah, sekarang kita berbicara tentang ilmu bahasa, ya, ilmu bahasa. Silakan nanti bisa para mahasiswa lihat di tema tentang konsepsi ilmu bahasa atau konsepsi linguistik. Nah, ada beberapa tokoh, beberapa pakar yang mendefinisikan tentang ilmu lughah. Jadi sekali lagi bahwa bahasa dan ilmu bahasa tentu berbeda. Ia berbicara tentang bahasa secara ilmiah. Karena itu kita ambil salah satu ini definisi yang yang sangat populer, ya. Definisi yang populer, nanti para mahasiswa bisa melihatnya di dalam bukunya Muqaddimah li Dirasatil Lughah, ya, karya Al-Khalil, ya, yang disebutkan bahwa ini definisi sangat umum sekali, ya. Jadi ilmu lughah ada al-ilmu alladhi yadrusul lughah dirasatan ilmiah. Saya ulangi, ilmu lughah adalah al-ilmu alladhi yadrusu 'anil lughah dirasatan ilmiah. Linguistik adalah sebuah ilmu yang berbicara tentang bahasa secara ilmiah. Jadi ia mengkaji bahasa secara ilmiah, secara keilmuan, secara konsepsional, secara pembagian, secara penerapan, dan seterusnya. Nah, lalu apa bedanya? Kita kan sudah sejak SD mungkin kita berbicara bahasa. Kita sudah ada materi bahasa Indonesia ketika SD. Bahkan sekarang sudah mulai ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Di MI, di MTS, di Sanawiyah. Tapi kenapa kita sekarang ketika mahasiswa ada materi tentang ilmu lughah? Apa bedanya? Kalau ketika madrasah ibtidaiyah, ketika tsanawiyah, ketika aliyah, SD, SMP, SMA menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi disitulah kemudian menerapkan bahasa, menggunakan bahasa itu. Maka sesungguhnya yang lebih diajarkan di dalam penguasaan bahasa ketika tingkat dasar dan menengah adalah skill dari bahasa itu sendiri, atau kita sebutnya dengan maharah lughawiyah. Maharatul lughah mulai dari istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Bisa mendengar dengan baik, ya, memahaminya, kemudian bisa mengucapkannya, kemudian bisa membaca tulisan, dan bisa menulis, mengungkapkan isi hatinya. Itu ketika pembelajaran bahasa dalam ranah skill berbahasa. Dan itulah yang kemudian dibelajarkan ketika tingkat dasar sampai tingkat menengah. Nah, tingkat perguruan tinggi ini kita lebih banyak berbicara tentang bahasa secara konsepsional. Karena itu maka definisi ilmu lughah, linguistik adalah al-ilmu alladhi yadrusu 'anil lughah dirasatan ilmiah. Ia berbicara tentang dirinya sendiri secara ilmiah, dalam kajian ilmiah. Ilmiah itu artinya bukan sesuatu yang selalu selalu indrawi atau selalu kasat mata, selalu empiris, bukan begitu. Artinya ia melandaskan kajian itu sesuai kajian keilmuan. Walaupun keilmuan yang dimaksud itu mungkin teori. Nah, seperti kemarin pada pertemuan sebelumnya kita kemarin berbicara tentang asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa. Salah satunya kalau memang ada misalnya teori tentang teori istilah bahwa bahasa itu adalah sebuah kesepakatan. Memang ini teori. Teori ketika sebelum digulingkan, maka ia bisa menjadi landasan ilmiah. Sampai kemudian nanti ada teori baru yang meruntuhkan teori yang lama. Nah, selama teori yang lama itu belum diruntuhkan, saudara belum menjadi pakar bahasa, belum bisa meruntuhkan teori yang ada, maka teori itu tetap dipakai.
Nah, maka di sinilah kemudian ia berbicara bahasa walaupun dalam tanda petik bukan sesuatu hal yang empiris, tidak bisa kasat mata. Mungkin ia hanya berupa asumsi, tetapi ketika asumsi itu menjadi sebuah teori yang belum ada peruntuhnya, maka ia akan menjadi teori yang tetap atau masih dipakai. Nah, seperti itu. Kemudian kalau Ferdinand de Saussure, beliau memberikan definisi tentang bahasa. Ferdinand ini termasuk kemarin sudah kita sampaikan di mata kuliah yang lain, mata kuliah psikolinguistik, ilmu lugah an-nafsi, bahwa dia memiliki kepakaran di bidang bahasa. Memang dia adalah ulama ul-lughah, pakar bahasa. Tapi kemudian ia mempertemukan ilmunya dengan psikologi. Maka di kemudian hari, maka beliau termasuk salah satu tokoh dalam psikolinguistik. Nanti ketika dalam mata kuliah yang berbeda. Nah, masih dinukil juga di dalam dalam buku Dirasah fi Ilmu Lughah, ya, dalam buku yang sama tadi, bukunya Pak Khalil, ya, dan Dirasah fi Ilmu Lughah, mahasiswa bisa mencari buku asli ini, karena ini buku ini Ustadz tuangkan dalam berbagai macam dengan berbagai macam referensi yang ada. Disebutkan segini, Maudu'u ilmi lughah al-wahid as-sahih huwa al-lughah mu'tabarah fi dhatiha wa min ajli dhatiha. Jadi kajian atau teori, jadi tema tentang ilmu lughah itu, ya, tema tentang ilmu lughah adalah bahasa yang dipakai secara substantif. Jadi mu'tabaratun fi dhatiha, ia dipakai secara substantif, wa min ajli dhatiha, dan untuk tujuan yang substantif juga. Nah, artinya adalah mempelajari bahasa itu apa adanya, mempelajari bahasa secara zatnya. Nah, yang karena itulah kemudian nanti mempelajari bahasa secara zatnya, ia berbicara tentang dirinya sendiri. Maka kemarin dalam kajian sebelumnya, termasuk anak nikah akan kita ulang, ada kajian bahasa dirinya sendiri yang membahas dirinya sendiri, namanya pure linguistik. Nanti di sini disebut dengan general linguistik atau ilmu lughah adzati, ya, ilmu lughah adzati, pure linguistik. Ia berbicara dirinya sendiri, berbicara tentang suara, berbicara tentang morfem, berbicara tentang kata, berbicara tentang proses pembentukan kata, berbicara tentang simbol, berbicara tentang makna. Makna apa? Kata, bahasa itu sendiri. Ia berbicara secara substantif untuk tujuan substantif. Ya, suatu saat ia juga berbicara untuk sebuah tujuan tertentu, ya, tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran, tujuan dalam sosial dia berkomunikasi, tujuan untuk sebuah komunikasi yang persuasif dan seterusnya. Maka nanti memunculkan bahasa dalam pendidikan, bahasa dalam pergaulan, bahasa dalam komunitas tertentu, bahasa dalam komunitas agama. Kalau yang awal tadi berbicara pure linguistik, kalau yang di sebelah sini bicara tentang applied linguistik. Nah, mahasiswa tentu sesungguhnya definisi Pak de Saussure ini sebuah definisi yang walaupun ini sudah lama, beliau lahir tahun 1800-an, tetapi kemudian teori beliau ini masih dipakai yang nanti melahirkan sebuah pembagian besar dalam ilmu linguistik, dalam ilmu lughah menjadi ilmu lughah adzati, ilmu lughah pure linguistik, dan ilmu lughah at-tatbiqi atau applied linguistik. Dan nanti kemudian disusun muncullah kemarin tataran yang kedua, yakni makro linguistik ketika pertautan antar disiplin keilmuan. Nah, hari ini para mahasiswa sekalian, sesungguhnya ini dalam tanda petik agak pengulangan dari materi yang sebelumnya, tapi tentu ada penguatan dari apa yang sudah kita sampaikan. Karena kemarin kita bicara secara umum. Silakan dilihat nanti di tema yang kedua, ya, tentang linguistik dan cabang-cabangnya. Jadi sudah. Jadi bahwa linguistik dibagi menjadi dua, ada pure linguistik, kadang disebut dengan general linguistik, atau ilmu lughah adzati. Ya. Di sebelah kanannya kemudian ada applied linguistik atau ilmu lughah at-tatbiqi. Itu saja dulu. Kita berbicara tentang yang sebelah kiri dulu. Jadi ilmu lughah adzati, pure linguistik. Ketika dia berbicara tentang bunyi, maka muncullah ilmu aswat. Maka ilmu aswat adalah ilmu yang berbicara tentang bunyi atau fonologi.
Nah, sesungguhnya secara tidak sadar kita itu sudah bicara, sudah bahkan para mahasiswa, mungkin ada yang jadi guru-guru TPA, ngajarkan tentang fonologi. Kapan itu? Ilmu fonologi, ilmu aswat, itu kan ada dua bagian. Ada fonetik dan ada fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa terkait dengan makna. Bunyi bahasa secara esensial. Tapi kalau fonemik, belajar bunyi bahasa sehubungan dengan makna. Kapan kita mengajarkan linguistik kepada anak-anak di TPA? Para mahasiswa, para guru, para ustadz, para ustazah yang mungkin sedang mengajar di TPA atau di lembaga-lembaga pembelajaran Al-Quran, tentu akan mengajar makharijul huruf. Bagaimana ini huruf kha? Ayo, huruf kha. Kha, khi, khu, bah. Kha itu termasuk yang memiliki sifat rikhwah. Ia termasuk harus di-isti'la. Nah, sesungguhnya ketika kita bicara sifatul huruf, pada saat itu kita bicara tentang fonetik. Dan kita perlu bangga, satu-satunya ilmu fonetik yang lengkap adalah ilmu fonetik bahasa Arab. Disitulah ada sifat-sifat huruf. Kami dulu ketika belajar ke Ma'had Ta'lim Lughah Arabiyah, bicara makharijul huruf itu 1 semester. 1 hari kita berbicara huruf hamzah. Ayo coba bicara A. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Nanti beberapa teman kami misalnya, maaf ya kita sebut orang Madura, mengucapkan huruf A kadang ada pengaruh huruf E. Ayo. A, maka itu perlu dibenarkan. Nah, proses pembenaran itulah namanya mempelajarkan ilmu fonetik. Kita lebih kenal dengan ilmu makharijul huruf. Nah, seperti itu. Kalau nanti fonemik, ia berbicara tentang bunyi bahasa sehubungan dengan makna. Misalnya, beda antara syarat dengan syarat. Pohon itu syarat akan buah, artinya pohon itu penuh dengan buah. Tapi kalau untuk masuk ke jurusan bahasa Arab harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka syarat yang dimaksud adalah ketentuan. Nah, beda antara syarat dengan syarat. Dan seterusnya. Itu pun juga nanti akan terjadi di dalam bahasa Arab. Antara alam dengan alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pengendali seluruh alam. Alam. Seluruh fenomena dan tata kosmos disebut dengan alam. Tapi kalau alam artinya sakit. Nah, menjadi berbeda dengan perbedaan bunyi huruf tadi. Nah, di situ perbedaan bunyi berkonsekuensi pada makna, namanya pembelajaran fonemik. Ini penting harus difahami para mahasiswa sekalian. Ada nanti ilmu morfimat. Jadi ketika dia berbicara tentang kita sebutnya binyatul kalimah, membangun sebuah kata. Bagi para santri ya di pesantren tentu akan diajarkan tentang ilmu tasrif. Tadi tidak saya bawa ya. Ada buku tasrif hafalan yang setiap hari. Fa'ala yafulu fa'alan maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufulata ful maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansur bin sar. Ini namanya perubahan dari bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar mim sampai kepada isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim zaman, isim makan. Ini adalah perubahan biniyatul kalimah, membangun sebuah kalimat. Kita sebut dengan ilmu sarfi. Saya sampai mewajibkan mahasiswa, para santri kami untuk menghafal ini. Karena apa? Kita tuh orang ajam. Kita bukan orang Arab. Kita kalau mau mengatakan makan itu kita masih harus berpikir ini yakulu atau yakalu atau yukalu atau yikili atau yakolo. Kita harus berpikir. Kalau orang Arab memang kosakata sudah setiap hari terpajankan di dalam dirinya, maka otomatis kalau orang Arab tidak perlu belajar tasrif, tidak apa-apa. Tapi untuk kita yang orang salaf biasanya mempelajari kitab-kitab kutub Torah seperti ini, maka kalau saya wajib. Atau mungkin juga tidak perlu hafal kalau ada pondok-pondok pesantren modern. Mungkin pesantren modern kalau ditanya coba tasrif kata Nasrah, dia tidak paham. Karena apa? Karena setiap hari memang diupaya dipajankan bahasa-bahasa itu.
Tapi bagi kami, tetap kita punya kelebihan dengan analisis bahasa dan perubahan-perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain ketika saudara hafal kitab Amsilatut Tasrifiyah. Dan membahas Amsilatut Tasrifiyah, membahas perubahan tasrifu binyatil kalimah, itu namanya ilmu murfimat, ilmu morfologi, atau kita kenal dengan ilmu saraf. Kemudian suatu saat sebuah kata ada jaa, ada Muhammadun, jaa Muhammadun, jaa fiil, Muhammadun fa'il, fiil fa'il. Jaa Muhammadun ilal madrasah. Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena ini jadi fa'il. Mana fiilnya? Jaa ilal madrasah, jar dan majrur. Pembahasan ini pembahasan tentang gramatikal bahasa, membahas tentang sintaksis. Maka ini disebut dengan ilmu nahwi. Kita kenal ilmu nahwi. Ada yang menyebutnya ilmu nudum, silakan. Tetapi saya lebih sepakat ilmu nahwi. Karena kalau ilmu nudum, ilmu sistem bahasa itu ya mulai dari bunyi, kemudian sintaksis, morfologi sampai kepada makna, itu sistem. Saya lebih sepakat kita menggunakan ilmu nahwi saja, ilmu sintaksis, ilmu yang berbicara tentang grammar atau tata bahasa. Ada ilmu dilalah, ilmu berbicara tentang makna kata, makna kalimat, makna kalimah atau makna jumlah. Satu contoh, kita belajar tentang kata toyib. Kata toyib maknanya bagus, ya. Secara umum kata toyib maknanya bagus. Tetapi kata toyib ini ia bisa memiliki makna yang beragam suatu saat nanti ketika di dalam konteks kalimat yang berbeda. Jadi kalau dia berdiri sendiri, toyib artinya bagus. Coba, badatun toyibatun warabbun ghafur. Sebuah negeri yang toyib artinya negeri yang makmur. Orang Jawa menyebutnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Itu disebut dengan badatun toyibah. Tapi ketika kemudian Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Maka sesungguhnya halal itu direkomendasi secara syar'i, thayyib itu direkomendasi secara medis. Makan halal artinya makanan yang tidak haram. Lihat dalam Quran, lihat di dalam hadis. Makanan yang thayyib adalah makanan yang direkomendasikan oleh ilmu kesehatan. Orang makan kerupuk itu halal. Tetapi maaf, kalau hanya itu, ia kurang memberikan nutrisi asupan sehingga ia termasuk makanan yang kurang thayyib. Jeroan ayam yang disembelih dengan cara yang sah, maka sesungguhnya dia halal. Tapi makan jeroan berketerusan tidak baik bagi dampak kesehatan, maka jeroan sesungguhnya ia halal tapi tidak thayyib. Nah, maka mana thayyib di situ artinya sesuatu yang direkomendasi secara medis kalau nanti kaitannya dengan makanan. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah itu? La ilaha illallah. Allah mengumpamakan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyib. Pohon yang thayyib itu apa? Digambarkan di situ asluha sabitun, akarnya itu kokoh ke dalam, wa faruha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Maka tentu thayyib di situ artinya kokoh. Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang kokoh, pohon yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi kata thayyib ia bisa bermakna makna dasarnya baik. Ia bisa bermakna makanan yang direkomendasi oleh medis. Ia bisa bermakna gemah ripah loh jinawi. Ia bisa bermakna-makna yang lain. Seperti itu. Bahasan itu dibahas di dalam ilmu dilalah atau semantik. Suatu saat ada ilmu lughah at-tarikhi, historical linguistik, ketika dia berbicara tentang perkembangan, bagaimana morfologi itu muncul, bagaimana ilmu tentang sintaksis dan sebagainya. Ada kemudian ilmu lughah al-muqarin, ia berbicara tentang komparasi, tapi komparasi masih berbicara dalam dirinya sendiri. Komparasi antara fonologi dengan morfologi, morfologi dengan sintaksis dan semantik.
ia masih berbicara dalam diri sendiri. Kenapa? Karena ini masih skupnya bicara tentang ilmu lugha adzati, pure linguistik. Ada suatu saat ia berbicara tentang lahjah. Lahjah. Bagaimana suatu bahasa yang sama diucapkan menjadi berbeda, ya. Para mahasiswa mungkin pernah mendengar ketika Nabi menyampaikan ayat Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ada sebagian penduduk di salah satu suku Arab tidak memahami apa yang dimaksud Nabi itu. Maka kemudian Nabi merubahnya dengan bacaan lahjah yang berbeda. Inna a'tainakal kautsar. Maka disitulah nanti kemudian muncul bahwa nuzilatul Quran ala sab'ati ahruf, Quran diturunkan dengan 7 lahjah, 7 dialek. Maknanya sama, tapi ada sedikit perbedaan cara ucap. Itu dipelajari oleh ilmu lahjat. Ada ilmu lugha al-wasfi, deskriptif linguistik. Ia berbicara tentang bahasa dalam kondisi tertentu. Ilmu lugha at-taqabuli, ya, kontrastif linguistik. Ilmu lugha ar-riyadi, mathematical linguistik. Ilmu lugha al-jarafimat, gripemik, atau ilmu lugha asyumuli, universal linguistik, dan lain sebagainya. Ini masih berbicara tentang masih berbicara tentang apa tadi? Pure linguistik. Dan yang di sebelah kanan nanti ada applied linguistik. Ya, sekali lagi bahwa bagaimana mengkaji pembagian bahasa dalam wilayah geografi. Bahasa dipelajari dalam geografi tertentu. Maka salah satunya kemarin ketika mungkin belum kita sampaikan ya, di materi berikutnya, ada standarisasi bahasa Arab baku. Apa salah satunya adalah ketika bahasa itu diambil dari suku-suku pedalaman. Karena kalau dari suku yang sudah maju akan terjadi pencampuran bahasa yang lain. Nah, kita saja orang Indonesia atau orang Jawa. Coba para mahasiswa sekalian berbicara dengan bahasa Jawa. Saya yakin kan nanti akan pasti bercampur baur dengan bahasa Indonesia. Nah, para bapak ibu masih Jawa. Di samping kula menika mahasiswa. Loh, di samping itu kan bahasa Indonesia. Harusnya kejawi kula menika minangka mahasiswa. Nah, kula menika ugi santri. Nah, ia tidak terbiasa membahasakan kata di samping karena ia telah terpolarisasi, bahasa dia bercampur dengan bahasa Indonesia. Seperti itulah kemudian problem kita. Ada ada stilistik, ya, ilmu uslub, ya, bagaimana ia mengkaji, menganalisis fenomena perbedaan penerapan bahasa itu dalam tataran seni. Ada nanti ada apa namanya, leksikografi, ya, mengkaji teknik membuat kamus dan sebagainya. Intinya bagaimana bahasa itu diterapkan, bahasa itu dipakai. Ini sekali lagi ini selaras dengan pandangannya Pak Ferdinand de Saussure tadi, jadi bahwa materi kajian, tema kajian besar dalam ilmu linguistik adalah kajian secara substantif. Ia berbicara tentang dirinya sendiri, melahirkan pure linguistik atau ilmu lugha adzati. Kemudian karena untuk tujuan substantif, tujuan yang kemaslahatan dalam bahasa itu, maka melahirkan applied linguistik atau ilmu lugha at-tatbiqi. Nah, seperti itu. Barulah nanti kemudian tadi muncul komparasi antara ilmu itu dengan ilmu disiplin yang lain, memunculkan makrolinguistik. Ya, jadi sosiologi dengan linguistik memunculkan ilmu baru menjadi sosiolinguistik. Psikologi dengan linguistik menjadi psikolinguistik. Politik dengan linguistik, politiko-linguistik, dan sebagainya. Nah, demikian ini para mahasiswa sekalian. Dan sebagai bagian dari tugas tentu kami mohon untuk mahasiswa nanti membuat peta konsep, ya, peta konsep. Paling tidak mahasiswa nanti bisa memiliki gambaran di dalam otaknya tentang bagaimana sesungguhnya pembagian keilmuan linguistik itu. Walaupun sudah ada, mungkin Ustaz sudah pernah membuat konsep map di depan, tapi saudara harus membuat sendiri. Ketika sudah menuangkan dalam bentuk tulisan sendiri, akan terukir di dalam otak kita, pembagian-pembagian itu terpetakan secara jelas.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.